Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi. Pagi, Pak. Pagi Pak. Semangat semua pagi ini nampaknya. Iya, Pak. Alhamdulillah. Masih ada teman Muna yang terkendala sinyal. Sepertinya udah masuk semua ya. Udah, Pak. Udah, Pak. Udah, Pak. Baik. Sinyalmu aman, Nak? Aman. Kita kembali bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita masih diberikan kekuatan, kesehatan untuk dapat bertemu secara tatap muka meskipun secara daring. Bukti kehadiranmu pada hari ini. Bagi yang belum mengisi, nanti bisa setelah pembelajaran. Sekarang mohon diperhatikan saya dulu. Kita meminta kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar diberi kelancaran. Bisa pimpin doa. Nah, Siapa, Pak? Siapa? Siapa, Pak? Oh iya, saya lupa wakilnya perempuan ya. Sefa pimpin doa anak berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Kita Baik, Pak. beragam di sini. Silakan Sefa. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Lagi, Pak. Baik, terima kasih Sefa. Ya, Pak. Ini Bapak ingatkan kepada semuanya untuk selalu mentaati protokol pencegahan COVID-19, menyanyikan lagu nasional Bagimu Negeri untuk membangkitkan cinta tanah air. Semuanya nyanyi tadi? Halo. Pak. Untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini diperhatikan. Selanjutnya nanti setelah diskusi mendemonstrasikan. Maksud mendemonstrasikan itu menyajikan ya. Mendemo. Demo itu ya memperlihatkan seperti itu. Nah, untuk yang dinilai diskusinya nanti melalui WA group ya. Kemudian keterampilan dalam menyajikan hasil diskusi. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai suprastruktur dan infrastruktur. Sudah dibuat, Nak? Membuat resume rangkuman materi hari ini dari bahan ajar atau modul yang sudah dibagikan. Ada dibuat, Nak? Sudah, Pak. Nah, ini ada pretest. Dari pretest ini kita lihat nanti apakah sudah ada yang membaca materi. Soalnya ada 5. Siap ya? Satu soal 1 menit. Silahkan. Ayo, saya pantau. Silahkan dikerjakan. Siap ya? Udah 5 menit. Sudah, Pak. Siap, Pak. Hari ini kita jangan ada yang kaku ya. Santai tapi serius. Serius tapi santai. Nah, disingkat Sersan. Siap, Sersan? Siap, Pak. Cuma 1 Sersannya. Siap, Sersan? Pak. Siap, Pak. Oke. Serius tapi santai. Santai. Judulnya ini. DPD masih belum mampu jadi kekuatan perimbangan di lembaga legislasi. Ya, Pak. Di bawahnya dibaca ya. Jadi nanti dianalisis, diamati dulu. Ada yang bisa menjelaskan permasalahan yang ada pada artikel itu? Silakan Sefa. DPD belum menjalankan tugasnya, Pak. Belum mengimbangi DPR saat membuat undang-undang. Nah, betul ya. Dikatakan bahwa DPD itu belum mampu menjadi penyeimbang di gedung MPR. Harusnya DPD itu kan bertugas salah satunya itu membuat undang-undang atau legislasi. Tapi ternyata belum mampu untuk mengimbangi teman kerjanya yaitu DPR RI. Seharusnya itu sistem ketatanegaraan kita seperti ini. Muncul di layar mana? Muncul, Pak. Nah, ini. Pak. Oke. Ada garis sejajar antar lembaga negara. Nah, ada DPR, ada MPR, dan DPD. Nah, ini yang di atas ini adalah lembaga-lembaga yang berada di pusat. Nah, makanya di sini ditulis pusat ini, di sebelah kanan. Nampak, Nak, yang saya tunjuk pakai kursor ini? Nah, ini adalah lembaga-lembaga yang di pusat, dipisahkan oleh garis putus-putus ini ya. Nah, sementara yang di bawahnya itu lembaga-lembaga negara yang letaknya di daerah tingkat provinsi ataupun daerah tingkat kabupaten. Ada yang tahu ini gedung apa ini? Yang ini dulu, yang ini. Yang ada Garudanya ini.
Gedung Istana Presiden dan gedung DPR, Pak. Nah, Istana Merdeka dan Istana Negara itu di satu komplek ya, namanya Istana Kepresidenan, tempat bekerjanya presiden. Perhatikan lagi video ini. Diperhatikan ya, ditulis di bukumu apa yang ada dalam video ini. Kemudian nanti dibantu juga dengan modul yang ada. Ika. Iya, Ika. Coba dibaca, Ika. Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah. Jadi berdasarkan Undang-Undang 1945, kedua-duanya kalau bersidang itu nanti mereka menjadi anggota MPR. Foto siapa, nak? Oke, silakan. Sember. Pak Jokowi, Pak. Wah, mantap. Siapa ini Jokowi? Presiden, Pak. Presiden. Nah, ini dia tugas presiden. Chester, mana Chester? Berdasarkan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 Pasal 4 Ayat 1, Presiden Republik Indonesia merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan. Jadi presiden itu salah satu tugasnya adalah untuk menjalankan pemerintahan. Ya, pemimpin negara ya. Baik, bagus. Siapa itu? Si Rahel. Mahkamah Konstitusi tadi tugasnya apa, nak? Rahel. Ayo Rahel. Mengadili pada tingkat pertama dari terakhir UU terhadap UUD NRI tahun 1945. Bapak. Mantap. Berarti si Rahel tadi memperhatikan videonya ini. Nah, ini yang nomor 6 MA. Yang angkat tangan tadi siapa? Silakan Mita. Menangani aduan pelanggaran peraturan. Oke, wah, berarti memperhatikan ini. Komisi Yudisial yang nomor 7. Apa tugasnya? Iya, Revan. Sinyal Revan ngelek kayak ini. Coba si Wita tadi angkat tangan juga ini. Mengusulkan pengangkatan hakim agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan hakim. Oke, mantap. Berarti semuanya memperhatikan tadi. Apa kira-kira tugas BPK? Memeriksa keuangan, Pak. Oke, Badan Pemeriksa Keuangan ya. Tugasnya memeriksa keuangan yang ada di Ya, Pak. lembaga-lembaga negara. Untuk memperdalam materi ini, kita lanjut ke diskusi. Nah, diskusinya hari ini saya berikan namanya ngopi. Kelompok ngopinya ini, bahan ngopinya ini. Kelompok 1 ada Revan, Rahel, Sember, Ika, Chester, Meyasman, sama Yuni. Kelompok 2 ada Seva, Zaki, Maximus Deo, Wita, Melin, sama Rege. Khusus di forum kita ini kita kasih nama ngopi. Apa itu ngopi? Nanti saya lihatkan. Masing-masing kelompok diperhatikan ya. Juga sudah laporkan kepada Pak Gubernur dengan Ketua DPD Provinsi, termasuk juga Bupati Mentawai, saya sudah ketemu bahwa ini adalah satu yang kita ambil hikmahnya. Di satu sisi kita memang ingin mengembangkan Mentawai sebagai satu pulau untuk objek wisata. Dari video itu pertanyaannya ini nih. Halo Nak. Iya Pak. Takutnya nanti saya bicara sendiri. Jadi lembaga apa saja yang dibahas dalam video itu terkait dengan materi kita tentang lembaga-lembaga negara hari ini. Kemudian yang kedua, diskusikan permasalahan apa sih yang ada dalam video itu sehingga bisa terjadi gitu. Ini dia ngopi maksudnya ini, warung ngopi, sersan. Para sersan, serius tapi santai, warung ngopi. Waktu ruang ngobrolin perkara Indonesia, serius tapi santai. Oke, silakan Nak, ngopinya di WhatsApp grup ya. Untuk modul silakan akses linknya ini. Pas background tuh. Tekan Bang. Fokus dulu diskusinya Nak. Tester, kita fokus belajar dulu Nak. Lihat WhatsApp-nya itu teman-temanmu mengirim pesan di grupmu, ditanggapi. Oke, presentasi kelompok sekarang. Siapa dulu ini? Kelompok 2 Pak. Ika. Kelompok 2 Pak. Kelompok 2, baik silakan. Siapa? Ika. Baik Pak. Assalamualaikum. Baik, kami dari kelompok 2. Menurut kelompok 2, lembaga yang ada dalam video itu dibahas tentang anggota DPRD, Bupati, Gubernur, Wakil Gubernur, Dinas Pariwisata juga.
Demikian menurut kelompok kami. Terima kasih, Pak. Baik, bagus sekali. Terima kasih kelompok 2 yang diwakili oleh Seva. Sekarang kelompok 1 silakan Nak, siapa? Kelompok Saya, 1. Pak. Ika, silakan Ika. Assalamualaikum, selamat pagi Pak dan teman-teman semua. Presentasi kelompok 1 yaitu yang kedua, yang kelompok kami temukan ada masalah anggota DPRD tidak boleh masuk ke pulau. Terima kasih Pak. Oke, baik. Tadi dalam videonya terlihat kan ada lembaganya. Lembaga ada disebutkan di sana DPRD provinsi, ada DPRD kabupaten. Nah, itu menandakan bahwasanya masing-masing lembaga itu harus ada fungsi dan koordinasi seharusnya. Harus saling-saling bekerja sama sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing. Sekarang ada post-test. Soalnya sama seperti yang tadi. Coba silakan diisi. Apakah ada perbedaan antara yang tadi dengan yang sekarang? Silakan dikerjakan. Siapa? Siap Pak. Siap. Di minggu lalu sedikit sudah kita bahas mengenai siswa. Nah, replika lembaga negara di sekolah itu apa? Ya, Seva. Presiden di sekolah, contohnya OSIS dan wakil ketua OSIS. Kalau MPR-nya, permusyawaratan kelas. Kalau MPR-nya ada MPK ya, Majelis Permusyawaratan Kelas. Mengamati tadi sudah melihat video juga, sudah diskusi juga. Nah, siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Dalam negara ada lembaga-lembaga yang berwenang untuk menjalankan tugasnya masing-masing. Lembaga-lembaga itu mulai dari pusat sampai daerah. Itu aja Pak. Betul ya. Jadi di pelajaran kita hari ini kita sudah bahas ini lembaga-lembaga negara itu mulai dari pusat sampai daerah. Sampai tadi diskusinya kita sampai sudah bahas ke lembaga-lembaga yang ada di daerah. Oke, bagus sekali Ananda semuanya. Nah, ini tadi yang dibilang oleh Seva. Nah, ini tambahannya untuk hari ini. Untuk lingkup guru. Nah, guru itu MPR-nya ada juga. Ada rapat majelis guru. Keputusan sekolah itu ditentukan oleh rapat majelis guru. Nah, presiden dan wakil presidennya apa? Ya, kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Para sersan, serius tapi santai ya, jangan kaku lagi ya. Kita semua sama-sama belajar. Nah, simpulan dari saya hari ini bahwa negara Indonesia itu dijalankan oleh beberapa lembaga. Tiap lembaga itu memiliki fungsi dan kewenangannya masing-masing yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Presiden, menteri, gubernur, wali kota, bupati, sampai tingkat dusun ya kan. Mungkin saja kepala dusunnya itu dekat rumahmu ya kan. Nah, itu bagian dari eksekutif. Untuk tugas-tugas silahkan dikirim melalui email saya, laporan diskusimu tadi ya. Untuk pertemuan selanjutnya materi kita ini Nak, partisipasi warga negara dalam sistem politik Indonesia. Agar nanti minggu depan itu kita mudah dalam membahasnya. Kamu sudah ada bayangan ketika mendengar gurumu, ketika berdiskusi, sudah ada bayangan ini. Kemarin saya baca ini. Oh iya, poin-poin penting tentang ini sudah saya buat dalam buku catatan. Tinggal buka ya, seperti itu Nak. Para sersan, serius tapi santai. Ini orang yang belum pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu, walau sesaat, ia akan menelan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Imam Syafi'i. Jadi Nak, walaupun sekarang masa pandemi, tetap terapkan protokol kesehatan seperti yang sudah disampaikan di awal pembelajaran tadi. Jangan lupa ini maskernya, jangan lupa kalau keluar rumah, jangan lupa belajar ya kan, jangan sampai kamu nanti menelan hinanya kebodohan sepanjang hidupmu. Sebelum kita akhiri, marilah kita bersama-sama berdoa sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Baik, terima kasih. Bagus sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Iya. Yang belum tampil hari ini, minggu depan saya ingin lebih semangat lagi ya. Lebih rajin lagi belajar. Sampai jumpa lagi. Ada Pak. Surah Bagata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.